Kim Jong-un hadiahkan pistol di peringatan gencatan senjata. Benarkah aba-aba untuk memulai perang kembali atau hal ini akan terjadi? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memperingati 67 tahun penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea di era 1950 hingga 1953. Peringatan dilakukan Kim dengan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Perang dan juga menghadiahkan pistol ke sejumlah perwira militer. Menurut laporan kantor berita Korean Central News Agency atau KCNA, Senin 27 Juli 2020, Kim memberikan penghormatan kepada para prajurit Korea Utara yang dimakamkan di Fatherland Liberation War Martyrs Cemetery. Prestasi luar biasa para pahlawan di era 1950-an yang menghadirkan warisan revolusi di tengah api peperangan akan terus bersinar dalam sejarah, ujar Kim Jong-un dalam kutipan di KCNA. Usai dari Taman Makam Pahlawan, Kim menggelar sebuah seremoni di kantor Komite Sentral Partai Pekerja Korea Utara di Pyongyang. Di sana, ia menghadiahkan pistol Gunung Paektu kepada sejumlah perwira tinggi Angkatan Bersenjata Korea Utara. Paektu adalah gunung tertinggi di semenanjung Korea yang dianggap sebagai tempat suci lahirnya orang-orang Korea. Korea Utara mengklaim bahwa bapak bangsa Kim Il-sung memimpin pasukan gerilyawan anti-Jepang di Gunung Paektu dalam perjuangan mencapai kemerdekaan dalam periode 1910 hingga 1945. Korea Utara juga mengklaim ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, lahir di Paektu. Keluarga Kim dijuluki sebagai pewaris garis keturunan Paektu. Ini merupakan ekspresi dari rasa kepercayaan tinggi partai kepada para perwira di generasi baru ini yang akan menyelesaikan perjuangan revolusioner Juche dengan memegang teguh senjata revolusi, sebut Kim di Korean Central News Agency. Juche adalah istilah Korea untuk konsep kemandirian. Di sisi lain, Korea Utara mengatakan Kim Jong-un sebut senjata nuklir akan menjamin masa depan negaranya dan mencegah perang. Dalam pidatonya saat acara peringatan berakhirnya Perang Korea pada Senin 27 Juli kemarin, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan senjata nuklir negara itu akan menjamin keselamatan dan masa depan negara itu, sehingga tak akan ada lagi perang meski ada tekanan dari luar dan ancaman militer. Hal itu diberitakan media pemerintah setempat pada Selasa 28 Juli sebagaimana dikutip kantor berita Reuters. Kim membuat pernyataan itu dalam acara peringatan 67 tahun akhir Perang Korea 1950 hingga 53 yang jatuh pada 27 Juli dengan resepsi untuk para veteran. Negara itu mengembangkan senjata nuklir untuk memenangkan kekuasaan absolut untuk mencegah konflik bersenjata lainnya, kata Kim dalam pidatonya yang disiarkan oleh Korean Central News Agency. Ia menekankan sifat defensif dari program tersebut. Sekarang kita mampu mempertahankan diri dalam menghadapi segala bentuk tekanan intensitas tinggi dan ancaman militer dari pasukan imperialis dan musuh, katanya. Berkat penangkal nuklir untuk mempertahankan diri yang andal dan efektif ini, tidak akan ada lagi perang dan keselamatan dan masa depan negara kita akan terjamin selamanya. Pidato itu disampaikan di tengah terhambatnya pembicaraan yang bertujuan menghentikan program nuklir dan rudal Pyongyang dengan imbalan penghapusan sanksi dari Washington. Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya pada tahun 2018 di Singapura. Pertemuan yang bertujuan untuk melakukan negosiasi terkait ancaman nuklir Korea Utara. Namun KTT kedua mereka pada 2019 di Vietnam dan pertemuan tingkat kerja berikutnya tak berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Kim Jong-un umumkan keadaan darurat screening COVID-19 yang diperketat.
Korea Utara memperketat upaya pencegahan penyebaran COVID-19 setelah satu kasus dugaan COVID muncul pada Minggu 26 Juli 2020. Saat menemukan satu kasus dugaan COVID-19 tersebut, pemerintah Korea Utara langsung mengkarantina kota perbatasan Kaesong. Kini pada Selasa 28 Juli 2020, pemerintah Korea Utara memperketat upaya penyebaran COVID-19 dengan melakukan screening ketat di sejumlah distrik sebagaimana dilansir dari Reuters. Selain itu, otoritas Korea Utara juga dengan cepat menyalurkan peralatan pengetesan alat pelindung dari APD dan berbagai peralatan medis di sejumlah distrik. Langkah itu dilaksanakan setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengumumkan keadaan darurat pada Minggu setelah seseorang yang dicurigai terinfeksi COVID kembali dari Korea Selatan. Sebelumnya, Korea Utara melaporkan setelah mengetes 1.211 orang pada 16 Juli dan semua hasilnya negatif terjangkit COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengirim sebuah laporan kepada Reuters pada Senin bahwa sebanyak 696 warga Korea Utara telah dikarantina. WHO juga melaporkan mesin yang mampu memfasilitasi hingga 1.000 pengujian sampel virus telah didatangkan ke Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara sendiri menunjukkan 15 laboratorium untuk menguji COVID. Korea Utara dilaporkan memiliki sistem perawatan kesehatan terbatas dengan rumah sakit yang kekurangan listrik, obat-obatan, dan juga air. Negara itu sudah lama bergantung kepada WHO atas suplai obat-obatan karena Korea Utara dikenakan sanksi yang membuatnya kesulitan melakukan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, negara itu menerima alat tes pada APD dari WHO dan negara-negara lain termasuk Rusia. Tetapi beberapa di antaranya ditahan di perbatasan karena pembatasan negara itu sendiri. Korea Utara mengatakan bahwa mereka telah memuji dan memulai uji klinis awal untuk calon vaksin COVID-19 awal bulan ini. Namun hal itu dianggap secara skeptis oleh para ahli. Seorang dokter dari Korea Utara yang kini membelot ke Korea Selatan, Choi Jung-hoon, mengatakan Korea Utara tidak memiliki teknologi atau laboratorium untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Korea Utara bahkan tidak mampu menguji orang hanya sampai 3 atau 4 bulan yang lalu, kata Choi. Choi yang kini menjadi peneliti di Korea University menambahkan tidak ada landasan bagi Korea Utara untuk melakukan uji klinis calon vaksin COVID-19 terhadap manusia. Di sisi lain, hal mengejutkan datang dari berita jika Kim Jong-un akan hukum terduga COVID-19 pertama di Korea Utara. Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia sejak 6 bulan yang lalu. Hampir seluruh negara terinfeksi COVID yang mematikan tersebut. Namun beberapa sengaja juga mengkonfirmasi tidak ada kasus COVID di negaranya. Salah satunya adalah Korea Utara. Dari data yang ada, COVID-19 ini sudah menginfeksi hampir mencapai angka 16 juta orang yang tersebar di berbagai negara di belahan dunia. Data dunia menunjukkan kasus COVID-19 paling banyak ditemukan di Amerika Serikat, lalu disusul Brazil, kemudian India dan Rusia. Selama di Korea Utara tidak melaporkan ataupun ada kasus konfirmasi positif. Hanya saja informasi terbaru negara itu baru saja melaporkan suspek pertama pasien di negaranya. Setelah sempat dinyatakan aman beberapa bulan, Korea Utara mencatat adanya satu kasus pertama dugaan pandemi COVID-19. Kasus tersebut terjadi di kota Kaesong, Korea Utara, di mana salah seorang warga di sana diduga pemerintah mengidap pandemi ganas tersebut. Bukannya langsung disembuhkan, pemerintah Korea Utara rupanya menyiapkan tindakan lain terhadap warga tersebut. Dikutip mantrasukabumi.com dari pikiranrakyat.com pada Selasa 28 Juli 2020, warga negara ini diketahui akan segera dihukum secara berat oleh pemerintah Korea Utara. Hal tersebut sudah diperintahkan oleh pemimpin tertinggi Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Warga ini akan menjalani hukuman dari pemerintah bukannya disembuhkan karena alasan khusus. Setelah dilakukan pemeriksaan, tercatat pasien pertama COVID-19 di Korea Utara ini pernah lari dari negara tersebut 3 tahun lalu. Namun dirinya memutuskan untuk kembali ke Korea Utara pada 19 Juli 2020. Sebuah situasi darurat terjadi di kota Kaesong di mana seorang warga yang kabur ke Korea Selatan 3 tahun menularkan COVID-19. Seorang yang dicurigai telah membawa sebuah COVID ganas itu kembali lagi. Akibat kejadian ini, pihak pemerintah Korea Utara tidak hanya mengamankan warga yang identitasnya tidak mau disebutkan itu. Mereka juga terpaksa melakukan penguncian terhadap kota Kaesong di mana kasus tersebut ditemukan.
Kedepannya, pemerintah akan segera melakukan penyelidikan terkait siapa saja orang yang telah melakukan kontak dengan pasien pertama COVID-19 asal Korea Utara tersebut.